ฮูอาฮาฮูمن يومنا هدى إلى يوم الجزاء اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البركة صلاة تباركنا بها ورزقنا وعملنا وجمعنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وتجارتنا وعلمنا وقوتنا بعدد المخلوق
salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufariju biha kurbati wa saqai wa taghdi biha hawaiji biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mubarijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tuqawwina biha linufusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asrari wal aswa'i wadarai wal balai wa hamajatis sayatin wa ala alihi wa sahbihi bi adadi khalqillah. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyullahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al Jailani Allah selalu mengabulkan segala hajat-hajat kita. Mudah-mudahan hajat kita yang terpenting adalah qurbah, dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Selain itu kita berharap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah dan akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan hidup kita, memperbanyak dan memperluas rezeki bagi kita, rezeki bagi anak-anak kita, keluarga kita, ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita segala hal jalan yang kita lewati. Amin ya rabbal alamin. Lagilah kita meneruskan tentang kalimat zakara atau firman Tuhan, man jakarani faqad azkurkum. Barang siapa yang mengingatku, pastilah aku ingat selalu kepada kalian. Man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, au fi halil makna zikir. Amal soleh itu termasuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Minggu kemarin kita dianjurkan oleh Syekh agar selalu mengingat Allah.
Pada waktu ramai kita mengingat Allah, pada waktu sunyi manusia kita ingat kepada Allah, bahkan waktu tidur pun kita ingat kepada Allah, waktu kita menerima nikmat kita ingat kepada Allah, bahkan sampai waktu kita lupa kepada Allah, maka kita tetap ingat kepada Allah. Lalu ada firman Tuhan dalam Quran surah As-Saffat, falaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan Nabi Yunus itu tidak tergolong orang-orang yang memuji Allah, musabbihin, mentasbih, mensucikan Allah, lala bisa fi batnihi, maka Allah akan benamkan dia tetap bertempat tinggal fi batnihi, di dalam perut ikan, di dalam perut ikan Hud ya kemarin ya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Ada kalau orang banjir, tsunami, masuk ke dalam air ya lah, ndak ketemu mayatnya, tidak ketemu, ya kan? Apalagi di mana kejadiannya, tapi setelah tsunami itu terjadi, orang itu hilang. Lala bisa bibatnihi ila yaumi yub'atsun. Itu sama seperti kalimat itu, maka Allah tempat tinggalkan ia pada tempat perut di situ adalah arti perut bumi ya kan? Perut bumi selama-lamanya sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Subhan. Ada kayak itu lah. Nah, cara selamatnya bagaimana? Al-musabbihin. Jadilah orang seperti Yunus, pandai bertasbih kepada Aja wa Jalla. Jadi bila ada masalah, problem, tasbih. Subhanaka inni kuntu mina zolimin. Subhanaka inni kuntu mina zolimin. Nah, itu subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat ya, kalau lah dicatat, kerusakin lah. Maha suci engkau, ini kuntu minaz zalimin. Wa qala Sulaiman Al-Farisi, berkata Syekh Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu, innal abda ijaka nada'a pisarra'i fa ijan nazala bihil bala qalatil malaikat ya rabbana abduka qad nazala bihil bala fayasfa'una lahu. Ketika sedang datang bencana pada diri seseorang, pasara itu apakah kecelakaan, berkendaraan jatuh atau ditabrak orang jatuh, langsung ingat kepada Allah. Jangan ingat kepada lagi, jangan dipikirkan lu dompet nanti aja. Habis tabrakan blok, mana dompetku tadi itu aja, mana HP ku tadi. Allah dulu diingat. Habis mengingat Allah, menyerah mikirkan itu. Bila kita pikirkan dompet lawan kita lupa, nanti dengan Allah aja lah. Allah dulu pikirkan. Pisaroi, soro itu termasuk kecelakaan, kesusahan dalam hidup, kesempitan. Maka apabila orang itu mengingat Allah, ujar Syekh Al-Farisi, maka para malaikat berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, hambamu itu ingat kepadamu ya Allah, tolongnya ya Allah. Fayasfa'una lahu, maka para malaikat pun semuanya berdoa mengangkat tangan kepada Tuhannya kalau orang itu mengingat Allah aja wa jalla. Nah, ini hebatnya orang mengingat Allah. Jadi kalau kita mengingat Allah, zikir dalam kecelakaan, dalam kesusahan atau sakit, maka malaikat itu berdoa kepada Allah. Jadi gara-gara malaikat berdoa kepada Allah, itulah Allah memperhatikan diri kita, menolong kita. Nah, ini makanya kehebatan zikir itu. Meskipun kita tidak berdoa sembuhkan aku ya Allah, atau hilangkan gejala ini ya Allah, problem ini ya Allah, tapi dengan ingat itu Allah Maha mengerti, karena Allah itu a'lamu lakum, Allah mengetahui apa saja pada diri kalian. Apalagi sambil berdoa, karena doanya tidak hafal, apa rajin tuh waktu di majelis ngantuk guring terus. Jadi kan ingat lagi doanya, apa doanya nih, cuma ingatnya aja, ingat Tuhan guru ya apa guru, paksa itu subhanaka ini kuntu minaz zalimin, itu lupa yalah. Nah, masih diberikan Allah wakila. Nah, ada nggak fayuhibbullahu ta'ala fa ijalam yakun da'a qalu, maka Allah menyukai orang tersebut. Jadi kita mengejar dekat dengan Allah itu dengan zikrullah. Jadi pada waktu kita sempit hidup, tetap aja kita ingat dengan Allah, maka kita menjadi orang kesukaan Allah Aja wa Jalla. Qalu,
apabila mereka lupa dengan Allah, maka para malaikat berkata, al-an fala tasfa'una lahu. Maka wahai ya Allah, jangan engkau tolong orang ini ya Allah. Jadi malaikat kayak itu tuh bila orang tuh lupa, sehingga kita bisa melihat orang itu sulit hidupnya, ditambah lagi kesulitan. Firman Tuhan, wa ma'yasu an dzikrillah, siapa yang lupa kepada mengingat Allah, bagi mereka palahum ma'isatan donka, mereka akan mendapatkan kehidupan yang sempit sesempit-sempitnya dalam hidupnya. Ma'isatan donka, naudzubillah min dzalik. Nah, ma'isah hendak lapian ma'isatan donka, mun bu ma'isah pian tahu lah. Ini ma'isatan donka, ma'isah itu artinya kehidupan, donka itu artinya sempit. Terakhir, nah terakhir, mengingat Allah, ada sebuah cerita ya, cerita. Inginlah pian dalam hidup pian ingin melihat yang mungkin kita bisa mengamalkan. Banyak cara lain, tapi ini ada satu cerita kisah mengingat Allah yang paling terdekat dengan Allah dalam hidup. Nah, bagaimana posisi seseorang tidak dilihat orang itu bertakwa dan tidaknya. Kalau biasa kan karena orang bertakwa, kalau ini tidak dilihat orang itu bertakwa atau tidak, perempuan yang baik atau tidak dilihat itunya, tapi posisinya. Nah, ini ada cerita dalam rangka kita mengingat Allah itu paling dekat kepada Allah itu apa, dan pada saat itu doa kita langsung didengar oleh Allah Azza wa Jalla, menyukai Allah mendengarnya. Nah, ini kisahnya. Wakila dalam kitab Imam Tulun ila Imamil Haramain, suatu kali ada seorang laki-laki datang kepada Imam Haramain, pasyakalahu an alaihi alfa dinarin wa jalasa indahu. Orang ini punya masalah, ada utang piutang 1000 dinar. Pasu ilal imam, bertanyalah dia kepada siapa? Kemudian ada lagi orang datang kepada Imam Haramain. Orang tadi itu duduk di samping Imam Haramain yang punya utang tadi itu, punya masalah. Kemudian datang lagi orang kepada Imam Haramain. Imam Haramain ya, halil bari azza wa jalla wajah, kira-kira Tuhan itu memiliki arah lah hidupnya. Nah, kayak apa itu? Faqala ta'alallahu anjalika, Allah jauh daripada pikiran kamu. Faqalu lahu ma dalilun jalika, apa dalilnya jawabanmu? Faqala qauluhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Sidin, la tabdaluni ala Yunus ibnu Matta, tidaklah aku lebih-lebihkan Allah lebih daripada Nabi Yunus ibnu Matta. Nabi Yunus itu nama orang tua Sidin, namanya Matta, ibnu Matta. Orang tua beliau namanya Matta atau ibnu Matta. Faqalu lahu ma wajhahu jalika, faqala la aqulu lakum wajah. Apa maksudnya perkataan engkau itu wahai Syekh? Ujar Syekh, aku akan jawab bila kalian berdua membayari hutangnya si orang ini. Nah, orang ini punya masalah, bayari dulunya. Lalu salah seorang itu berkata, ya saya akan menanggung segala hutang-hutangnya, nanti ku bayari. Tapi jawabkan pertanyaanku ini dulu. Oh, apa maksud perkataan Nabi itu? Apa maksud perkataan Nabi SAW itu? Ayo, 1000 dinar bayar, menjawab pertanyaannya aja. Nah, pian tidak bayar-bayar kala nih. Nah, mendengarkan pian. Nah, tapi dengarkan, jangan guring. Mun sambil berokok kada apa-apa, jangan guring, dengarkan. Nya kan betakon nun kawan. Anu apa nang dipadakan guru tadi itu? Anu aku aja nang kawan sebelah. Aku kan kada ingat pian apa dipadakan sidin tadi itu. Kemana nya teh? Aku tuh guring juga sama kalinya. Ditakoni sebelah tak guring juga, sama-sama tak guring. Nah, nih, pakola. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam lamma wasala ila rafiqil ala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rafiqil ala, Isra Mi'raj beliau di posisi yang di mana tuh? Di muntaha Sidratul Muntaha. Wantaha ila sima sarirul aklam, ila sima'i sariril aklami pitasrifil akdar. Waktu itu Nabi mendengar gerakan detak-detak apa aklam nih, kolam sedang menuliskan takdir manusia. Ini kolam tuh bergerak menuliskan kolam
manusia. No, Nabi mendengar atau dekat bana kalau tuh Nabi lon Tuhan, yalah. Wa najahu bima najahu wa auha ilaihi ma auha lam yakun aqrabu ilallahi min Yunus alaihissalam fi batnil huti fi julmihil bahri fi julumatil lail. Tidak ada tempat yang lebih dekat daripada itu, jar Nabi, sampai aku menuju kepada Mi'raj atau tempat terakhir Baitul Ma'mur yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla itu, bisa mendengar detak-detak kalamnya pena dituliskan tentang takdir manusia. Itulah diriku dekatnya dengan Allah, seperti halnya dekatnya Nabi Yunus fi batnil hud di ketika Nabi Yunus di perutnya ikan hud, fi julmihil bahri, dalam kegelapan malam, di dalam perut ikan, di dalam kegelapan perut ikan. Harinya malam, di dalam perut gelap ikan. Subhanallah. Apa kesimpulannya? Nah, perlu pemahaman nih. Orang yang dekat ialah seperti Nabi Yunus dalam kegelapannya gelap malam. Maksudnya bukan malam hari. Tidak ada lagi harapan apapun di pikiran Nabi Yunus kecuali hanya Allah yang bisa menolongnya. Maka kedudukan Nabi Yunus itu diibaratkan Nabi seperti dirinya berada di Sidratul Muntaha. Jadi kalau pian ingin berada di Sidratul Muntaha, jadilah seperti Nabi Yunus, baik ketika berzikir mengingat Allah, apalagi waktu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kayak apa? Posisi batin kita seperti kita berada di dalam perut ikan yang gelap malam hari, tidak ada yang mendengar kita kecuali kita hanya dengan Allah aja. Bahkan melihat diri kita pun tidak bisa lagi. Waktu gelap tuh coba nanti matiin lampu di rumah. Ulun guru tiap malam abahnya mau mati di rumah aja lampu. Waktu mati lampu tuh badan kita kelihatan lah. Asal gelap, benar-benar gelap, tidak kelihatan enggak? Berarti diri kita pun tidak ada perasaan, hanya Allah Azza wa Jalla. Saat itulah posisi yang paling terdekat dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita dapat makna, mengambil hikmah di dalamnya. Minta maaf atas segala kekurangan ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
all you